created using Powtoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok A2 yang beranggotakan Rizky Alafaikal, Zaza Dinantri Pamungkas, Nurus Syarifah, dan Yusri Aryawan. Di sini kami akan mencoba mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangan kami dalam berkompetensi. Berikut dimulai dari saya. Sesi pertama adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota kelompok. Kelebihan kompetensi teknis. Pertama, mungkin saya menguasai aplikasi pengolah kata atau pengolah data-data juga seperti Microsoft Office. Kedua, dalam kelebihan kompetensi manajerial, yaitu saya mempunyai beberapa pengalaman dalam memimpin seperti ketua kelas, terus seperti di organisasi pramuka juga pernah menjadi ketua, mungkin seperti itu, walaupun tidak banyak. Lalu kelebihan lainnya dalam bidang manajerial adalah mampu mengayomi rekan-rekan. Ketiga adalah kelebihan kompetensi di bidang sosial dan kultural. Mungkin saya merasa saya menerima siapa saja dari suku mana saja, siapa yang teman-teman saya gitu, tidak memandang rendah mereka. Kedua, selanjutnya adalah kelemahan kompetensi teknis, yaitu kurang pengalaman dalam bidang audit karena masih pemula, belum pernah diajarin sama sekali dalam bidang praktek itu, dan masih banyak lain lagi. Kedua, lalu ada manajerial. Terkadang dalam mengambil keputusan saya selalu bimbang atau ragu, kadang ini mulai atau tidak, atau diambil atau tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya kelemahan kompetensi dalam bidang sosial kultural adalah sulit belajar kebudayaan dari suku lain seperti bahasa daerah. Oke, selanjutnya mungkin bisa dimulai oleh Nurus. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan saya, yaitu Nur Syarifah. Nah, menurut kompetensi ASN itu ada 3 materi kompetensi, yaitu manajerial, teknis, dan sosial kultural. Boleh langsung aja di kelebihannya. Nah, kelebihan saya menurut komponen manajerial itu yang pertama, mudah diajak bekerja sama. Yang kedua, mudah berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga itu sikap ramah dalam melayani publik. Lalu komponen teknisnya itu kemampuan mengoperasikan basic Microsoft Office. Dan yang terakhir yaitu komponen sosial kultural, yaitu mempunyai rasa toleransi yang tinggi, mempunyai rasa empati yang tinggi, memiliki rasa keterbukaan terhadap budaya. Selanjutnya yaitu kekurangan saya terhadap 3 aspek ini. Yang pertama, aspek manajerial, yaitu sulit untuk mengambil keputusan. Yang kedua itu aspek teknis, itu saya kurang mampu dalam menguasai IT, begitulah. Lalu yang terakhir yaitu aspek sosial kultural, itu saya sulit dalam beradaptasi pada lingkungan masyarakat yang baru. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan saya. Selanjutnya boleh dilanjutkan ke rekan saya. Ya, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zaza Dinantri Pamungkas. Saya akan melanjutkan mengidentifikasi kompetensi aparatur sipil negara menurut saya. Di dalam kompetensi ASN terdapat 3 aspek. Yang pertama, kompetensi teknis, yang kedua, kompetensi manajerial, dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Untuk yang kompetensi yang pertama itu kompetensi teknis. Kelebihan saya di dalam kompetensi teknis itu yang pertama, bisa mengoperasikan Microsoft Office secara basic, seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft yang lainnya. Dan yang kedua yaitu bisa edit foto menggunakan template-template yang sudah ada. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama belum menguasai
kompetensi sebagai auditor, seperti untuk pengawasan dan materi audit lainnya juga kurang menguasai. Kemudian yang kedua yaitu belum mahir videografis atau mengedit video. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Kelebihan saya di dalam kompetensi ini yaitu yang pertama memiliki sikap integritas atau kejujuran, yang kedua memiliki kompetensi dalam bekerja sama atau mudah diajak untuk bekerja sama, yang ketiga yaitu mudah beradaptasi dimanapun lingkungan saya berada. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama, public speaking saya kurang bagus, jujur. Kemudian yang kedua, tidak percaya diri. Yang ketiga yaitu tidak memiliki sikap kepemimpinan. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi sosial kultural. Kelebihannya yaitu yang pertama memiliki rasa apresiasi, rasa hormat yang tinggi terhadap sesama. Yang kedua mempunyai rasa toleransi atas perbedaan budaya, seperti perbedaan agama, suku, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu terbuka terhadap informasi baru. Untuk kelemahannya, terdapat dua kelemahan. Yang pertama, kadang mengeluarkan candaan yang berlebihan yang mengakibatkan menyinggung perasaan seseorang. Kemudian yang kedua yaitu bersikap tidak tenang dalam keadaan genting. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yusri. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama aku Yusri Aryawan, aku dari D3 Akuntansi, dan saat ini sedang menjalani Latsar CPNS BPKP 2023. Pertama, aku mungkin bakalan jelasin kelebihan aku terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kelebihan aku di kompetensi teknis, aku pandai melakukan parafrase. Mungkin parafrase yang aku maksud itu bertujuan untuk menulis laporan nantinya, mungkin terkait temuan dan lainnya, sebagai pesan yang dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh auditi atau stakeholder terhadap laporan tersebut. Kemudian kelebihan aku selanjutnya melakukan analisis data. Mungkin analisis data yang dimaksud di sini terkait dengan pengoperasian Excel dan gimana cara kita nemuin menganalisis data itu untuk kita gunakan dalam tugas yang diberikan. Kemudian kekurangan aku di kompetensi teknis, mungkin aku cuma bisa mengolah tapi kurang bisa mempresentasikannya. Mungkin ini juga terkait dengan kekurangan aku di kompetensi manajerial, yaitu kurang dapat berkomunikasi secara lisan. Terus juga mungkin karena aku agak orangnya seganan dan lain-lain. Kemudian aku nggak bisa melakukan desain yang mendukung dalam presentasi. Maksudnya mungkin kayak untuk mempercantik sebuah hasil analisis data aku nggak bisa. Cuma aku bisa nampilin secara dasar, secara template gitulah buat nampilinnya. Jadi, tapi yang penting masih bisa dibaca oleh stakeholdernya gitu. Kemudian kelebihan aku di kompetensi manajerial, aku mampu mempelajari tugas yang diberikan dan dapat menentukan keputusan secara baik dan logis. Maksudnya di sini mungkin mempelajari tugas yang diberikan, ya aku cara nyarinya, kayak aku pelajari ini maksud dan tujuannya apa, dan gimana metode yang tepat buat ngelakuin sesuatu ini. Kemudian aku tentuin keputusan terkait tugas yang aku berikan tadi, berdasarkan hal-hal logis atau hal-hal yang sesuai data dan teori yang ada gitu. Jadi nggak cuma berdasarkan objektif aku, tapi juga secara subjektif. Dan kekurangannya ya kurang dapat berkomunikasi secara lisan. Mungkin aku kurang dapat berkomunikasi secara tatap muka. Kemudian aku kurang teliti. Maksud kurang teliti di sini mungkin kayak aku teliti terhadap apa yang aku buat, tapi kalau untuk orang lain buat dan memeriksanya itu aku kurang. Gitu. Itu aja. Kemudian kompetensi sosial kultural, mungkin aku sangat toleransi terhadap apa yang terjadi di luar gitu, kayak dan terbuka terhadap hal baru. Jadi
apapun yang terjadi, misalnya di antara anggota tim aku dapat memakluminya, asalkan dengan alasan yang logis dan jelas. Terus kemudian kurangan aku kurang bergaul dan penyegan. Maksudnya mungkin bukan kurang bergaul ya, tapi lebih tepatnya aku susah untuk memulai sebuah percakapan. Tapi kalau sudah dimulai oleh orang lain, aku bakalan masuk dan ya nyaman dengan percakapan itu. Gitu. Aku susah untuk memulai. Itu aja. Lanjut, kita menuju ke sesi 2. Mungkin di saya dahulu. Pertama, saya ingin berbagi sharing dengan kelebihan saya di bidang manajerial adalah sebagai pemimpin. Mungkin kalau menurut saya ini apa namanya dalam kepemimpinan tuh yang penting ambil inisiatif saja itu, dan kalau bisa mengayomi teman-teman juga. Terima kasih. Aku apa berarti? Oke, bisa dilanjutkan kepada teman saya Nurul. Nah, untuk selanjutnya kelebihan saya di aspek manajerial itu yaitu mudah diajak bekerja sama. Nah, dalam hal ini itu kita dalam berkelompok itu harus bisa menyesuaikan diri sehingga kita itu harus saling membantu gitu loh. Harus saling membantu, harus saling membantu, harus saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Jadi satu sama lain itu saling berkontribusi satu sama lain. Jadi tuh nggak ada yang saya nggak bisa. Kita kan sama-sama belajar, jadinya tuh harus saling belajar bersama-sama. Jadi tuh sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama itu lebih mudah, terus outputnya itu lebih gampang gitu loh dicapainya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Zaza. Ya, terima kasih. Izin share screen sebentar, di pause. Sebentar ya. Oke, selanjutnya saya akan membawakan kelebihan saya berupa mudah beradaptasi. Sebenarnya apa sih itu adaptasi? Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sebenarnya apa sih penyebab kita tuh susah beradaptasi? Yang pertama itu kita terlalu takut untuk memulai pembicaraan. Seperti kita tuh tidak mau terlibat komunikasi jika tidak ada yang mengajak berbicara. Kemudian yang kedua, sering merasa insecure jika berada di lingkungan baru. Sebenarnya tuh kita jangan terlalu berlebihan di dalam memuja pencapaian orang, karena akan menambah rasa insecure kita, dan kita tidak akan fokus dengan tujuan kita karena sibuk membandingkan pencapaian diri kita dengan pencapaian orang lain. Kemudian, yang selanjutnya, gimana sih solusi agar kita itu mudah beradaptasi? Yang pertama, memperkenalkan diri dan memulai obrolan dengan orang lain. Jadi tuh kita jangan menunggu orang lain untuk menghampiri kita dan memperkenalkan dirinya untuk memulai obrolan. Jadi kita punya inisiatif untuk memulai obrolan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menyapa orang di sekitarmu dengan senyuman yang ramah. Kalau kita bersikap ramah kepada orang lain, itu mereka juga akan ramah kepada kita. Kemudian yang ketiga, menanyakan berbagai hal yang penting. Misal kita di tempat definitif kita berusaha untuk beradaptasi, kita mencoba untuk menanyakan berbagai hal penting kepada lingkungan sekitar, seperti menanyai adat istiadat yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang keempat, solusinya itu berpikir terbuka dan menghargai setiap perbedaan. Jadi apabila kita melihat suatu perbedaan di lingkungan baru kita, itu jangan langsung
Jangan langsung menghakimi. Kita memaklumi dulu, terus kita mencoba untuk menerimanya. Kemudian yang kelima itu tetap jadi diri sendiri. Apabila kita menjadi diri sendiri dan tidak merubah apapun dari diri kita, orang lain itu akan merasakan kalau kamu itu nggak fake orangnya. Itu sih. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Yusri. Gimana sih caraku pandai dalam melakukan parafrase? Mungkin tips dan trik dari aku mungkin lebih ke banyak membaca dan banyak menulis. Kayak mungkin salah satu analisis suara aku itu jago dalam berpikir kreatif. Jadi dan dituliskan dengan kata-kata. Jadi aku sering mengasahnya dengan membaca banyak artikel, menulis karangan bebas dan lain-lainnya. Terus juga gimana cara aku melakukan analisis data? Aku harus tahu dulu gimana tujuan dari data itu dan apa gunanya data itu buat dianalisis dan diolah. Terus aku juga nyari metodenya, gimana cara melakukan analisis data sesuai dengan tujuan yang akan kita dapat. Dan aku pelajari dari YouTube, bisa dari buku, bisa dari jurnal juga bisa. Kemudian aku mencari tools buat melakukan analisis data ini. Bisa jadi mungkin kita kalau terkait dengan angka, kita bisa melakukan pengolahan data di Excel dan SPSS segala macamnya. Kemudian kalau untuk terkait data-data wawancara dan segala macamnya, kita bisa menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Aku rasa cukup. Baik, terima kasih Yusri. Oke, di penghujung acara, di penghujung presentasi ini, kita sudah memasuki di sesi 3, yaitu sesi testimoni. Menurut saya, dimulai dari diri saya sendiri, menurut saya, apa yang teman-teman berikan arahan itu, coach itu membantu, coaching tadi itu membantu saya berpikir lebih terbuka dan bisa mengerti kekurangan saya gimana. Nah, kegiatan ini. Nah, mungkin selanjutnya akan dilaksanakan selama 2 hari ini dan hari besok, mungkin sekitar setiap 45 menit. Nah, untuk ini sangat bermanfaat bagi saya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana testimoni dari Mbak Nurul? Menurut saya dari Mas Haikal sama Mbak Zaza udah keren banget sih, ngasih arahan, ngasih kayak pedoman-pedoman bagaimana solusi-solusinya. Semoga ini bermanfaat buat 2 hari ke depannya, biar kita lebih terbuka lagi dalam melakukan sesuatu halnya. Jadi kita tuh bisa menganalisis apa sih kekurangan kita itu bisa diperbaiki gitu loh. Terima kasih. Baik, nah, terima kasih Mbak Nurul. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Zaza. Untuk testimoni dari saya, dengan paparan dari Mas Haikal ini, jadi saya mengerti kenapa sifat kepemimpinan saya itu belum muncul, karena saya kurang berinisiatif untuk mengambil suatu keputusan. Dan untuk Mbak Nurul, saya juga jadi tercerahkan mengenai kekurangan saya di dalam bekerja sama dalam kelompok. Intinya sangat bermanfaat acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zaza, Mbak Nurul, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusri. Testimoni dari aku terkait dengan sharing session tentang kompetensi yang kita miliki nih, kayak aku merasa senang ikut sharing session ini karena aku bisa membagi keahlian yang aku miliki dan aku bisa mendapat gimana cara aku mengatasi kekurangan aku dengan kelebihan orang lain yang telah dipresentasikan. Dan dari yang aku lihat tadi banyak yang sesuai dengan kekurangan aku dan semoga aku bisa belajar dari kelebihan mereka terkait mengatasi kekurangan aku.
Oke, kemudian terima kasih Mas Yusri, Mbak Zaza, dan Mbak Nurul atas perhatiannya. Kami kelompok 2A mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.